Bismillahirrahmanirrahim. Saya meyakini seyakin-yakinnya dalam hati saya bahwasanya kematian itu sudah ada di hadapan mata saya. Dan saya sungguh sangat tidak merasakan nyaman ketika kematian yang sudah di hadapan mata saya, kemudian saya tidak mempersiapkan bekal sama sekali. Maka yang menjadikan saya bahagia adalah setiap saat senantiasa saya mempersiapkan bekal supaya ketika kematian yang sudah di hadapan mata saya itu mendatangi saya tidak merasakan kerepotan sama sekali. Hasan Al-Basri. Makanya tadi ketika tanda-tanda lonceng-lonceng yang Allah berikan kepada kita sebagai akan datangnya sesuatu yang pasti kita semuanya akan memasuki pintu itu, akan menghadiri kita, maka kita sudah mulai berpikir, hari ini banyak tanda-tanda yang sudah Allah berikan kepada kita. Uban yang muncul di dalam rambut kita, ya, jangankan rambut kepala ya, ini jenggotnya sudah pada putih semuanya, itu lonceng, itu tanda. Ya, kemudian yang dulu kita masih segar bugar, saat ini sudah gawanane minyak gosok gitu ya, remason dan seterusnya, itu sudah tanda, itu lonceng dan seterusnya dan seterusnya. Hari ini kalau dulu kita makan itu makan satu piring penuh sih kurang, sih tanduk. Hari ini makan satu sendok, dua sendok itu sudah macam-macam. Ya, itu tanda. Makanya para ulama kemudian banyak yang mengatakan ketika seseorang itu sudah memasuki, ini sudah sering saya sampaikan, usianya sudah 40 tahun, maka lonceng pertama kematian itu sudah diperdengarkan oleh Allah SWT. Kalau usianya sudah sampai 50 tahun, maka lonceng kedua kematian sudah diperdengarkan oleh Allah SWT. Kalau usianya sudah 60 tahun, ini lonceng ketiga kematian itu sudah Allah perdengarkan kepada kita semuanya. Dan para ulama mengatakan, dan sungguh sangat sedikit yang kemudian bisa melewati lonceng keempat kematian, yaitu usia 70 tahun. Ya. Jadi kita semuanya yang seusia ini sudah sadar, Pak ya? Sudah sadar. Pertanyaannya, kalau saya sadar ke sepi. Ya. Makanya sinyal-sinyal tadi, ibu bapak sekalian, agar kita itu berbekal. Ya, berbekal, sehingga kemudian kita berbekal, bekal apa yang harusnya kita dapatkan ya. Jangan sampai kita lupa, karena disebabkan begitu hari ini kita ngumpul bareng kayak gini, semangatnya untuk mempersiapkan bekal luar biasa, tapi begitu kemudian kita pulang ke rumah, ketemu dengan anak, ketemu dengan istri, ketemu dengan tetangga, semangatnya hari ini sudah lupa, sudah balik lagi urusannya adalah urusan darul bala, dunia dan dunia. Ya. Makanya kita harus hati-hati, karena pernak-pernik dunia ini menggoda. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kalau kita sudah berpikir dunia, lupa wa akhirat. Makanya berbicara tentang kematian, mempersiapkan tentang kematian yang terindah yang nanti akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu penting sekali. Karena kalau kita tidak berbicara itu tadi Pak, gangguan-gangguan pernak-pernik dunia itu senantiasa ada di sekeliling kita. Karena kita tidak bisa Pak, ngendelne kayak mau loh, wis gak tahu sholat, yang mencijaran, tapi mati nih. Siapa yang bisa ngandalkan itu? Pengen ngandalkan itu Pak. Engko aku lek tenanan lek sholat, lek wis tuweke, lek tambah usia gitu ya. Belum tahu tambah usia, kemudian takdir itu sudah menjemput kita. Ada kisah yang diceritakan di dunia Timur Tengah saat itu ya. Jadi ada dua orang bersahabat, satu orang itu sudah lama bersahabatnya dan dia tahu sahabatnya ini usianya sudah menginjak dewasa, tapi sholatnya angel. Maka sahabat mengatakan, bro, awakmu saiki bahasanya nih, awakmu saiki suwahe sholat. Aku ki sholatku fokus ya. Aku ki saka keturunan keluarga sing umure dawa. Mbahku umure sampai 100,
bapakku ki umure 90 tahun. Maka saya yakin aku ku mesti yo umure ya gak ada sama kuwi. Lek gak 90 ya 100 tahun. Baru kemudian ya wis lek aku ki mung karena teman hanya ingin mengingatkan saja. Tidak lama Pak, 5 menit berpisah dari ucapan yang dia sampaikan seperti tadi. Masing-masing berpisah pakai sepeda motor satu jalur, tapi yang diomongin tadi sudah berangkat duluan. Begitu kemudian 5 menit ternyata di depannya 5 menit kemudian dia ketemu ada kecelakaan. Ternyata yang kecelakaannya adalah orang yang tadi mengatakan aku ini keluarga yang panjang umur, mbahku 100 tahun, bapakku 90 tahun, mungkin aku nanti juga nggak ada soko itu 90-100 tahun. Tapi baru 5 menit kemudian dia dicabut nyawanya oleh Allah SWT. Tidak ada yang tahu. Maka tugas kita adalah bagaimana kita mempersiapkan bekal itu sebanyak-banyaknya. Maka kata Rasulullah, kullu ibnu Adam ma'ahu tis'atun wa tis'una maniyatan. Bahwasanya setiap kita anak Adam, anak manusia, Bani Adam, kullu Bani Adam ma'ahu tis'atun wa tis'una maniyatan. Kita itu ketika berjalan di atas bumi ini dalam kehidupan kita, dan saat kita jalan itu kita akan diikuti oleh 99 jalan asbab kematian ya. Jadi setiap kita jalan dalam kehidupan itu, kata Rasulullah, kita diikuti oleh 99 asbab penyebab kematian. Disebut 99 itu kata mufassir hadis karena saking banyaknya. Maka fa'in ahul manaya. Kalau dia kemudian bisa melewati satu sebab yang pertama, dia belum tentu nanti akan bisa melewati sebab yang kedua. Kalau dia bisa melewati sebab yang kedua, belum tentu dia akan bisa melewati sebab yang ketiga. Demikian seterusnya sampai 99 sebab ya. Artinya kalau kemudian ada bayi yang meninggal, mungkin itu meninggalnya karena sebab yang pertama. Kalau anak yang SD mungkin meninggal, kemudian itu mungkin sebab yang kedua. Kalau dia SMP kemudian meninggal, itu sebab yang ketiga, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau sampai kemudian usia 70 tahun, bisa jadi dia sudah berhasil melewati 99 sebab kematian itu, dan akhirnya ujungnya dia tidak akan pernah mampu melewati sebab yang ke-100, yaitu al-ajir, sebab tua, renta, dan nanti akan mendapatkan ajal. Itu fitrahnya. Makanya ketika seseorang itu bisa selamat dari jantung, belum tentu kemudian dia bisa selamat dari tumor. Kalau dia bisa selamat dari paru-paru, belum tentu kemudian dia bisa selamat dari kecelakaan atau demikian yang seterusnya. Makanya kalau demikian seperti ini, Bapak Ibu sekalian, begitu besarnya kebergantungan kita kepada Allah, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW setiap pagi dan petang kita jangan lupa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Walaupun kita menemukan sebab yang keberapapun, tapi kalau Allah menghendaki pertolongan buat kita, maka kita akan diselamatkan oleh Allah. Bismillahilladzi, dengan menyebut nama Allah tidak akan ada kecelakaan baik di langit maupun di bumi. Ya, kemarin hari seminggu yang lalu ya, ada teman dokter, saya sebut nama, dokter Nur Hidayat, spesialis bedah saraf. Kalau Bapak Ibu periksa ya, panjenengan meksani kendaraan eksterilnya, Wak, melihat bentuk wujud kendaraannya, akal kita mengatakan tidak mungkin sopirnya selamat. Kendaraan kecelakaan ditabrak truk di kilometer Mojokertoan. Jadi kalau jenengan melihat eksterilnya, tidak mungkin jenengan mengatakan selamat. Pasti logika mengatakan bentuk mobilnya kayak gitu pasti tidak selamat. Tapi ala kulihal qadarullah, dia yang kemudian justru memvideokan ini mobilnya. Dia yang kemudian justru memvideokan polisi yang sedang melaporkan adanya kecelakaan itu. Tidak ada luka sama sekali, hanya batuk kecil, kemudian ada jahitan sedikit. Pak Nur Hidayat, spesialis bedah saraf. Orang yang mendapatkan kayak gini pun pilihan nama betul, Pak.
Ya alam salam, Allah alam sawabi, pilihan Gusti Allah yang macam-macam. Bisa saja Allah memilih yang jelek, Allah memilih yang baik. Tapi saya menjadi saksi bahwa saya Ustaz Dr. Nur Hidayat itu luar biasa. Beliau itu waktu-waktunya nggak pernah kosong Pak untuk bedah kepala, bedah operasi kepala saraf. Dan dia mengatakan sudah kalau memang nggak ada biaya saya nggak usah dibayar. Dan dia tidak pernah berhenti hari-harinya di dalam waktu-waktunya, sesibuk apapun dia pasti hadir di dalam likok-likok khusus ketika pertemuan di dalam kajian-kajian beliau. Sesibuknya dokter yang nggak pernah ada waktu kosong Pak, harus ada jadwal operasi, tapi dia tetap menyisakan waktunya untuk hadir di dalam kajian. Kita sibuk nopo Pak? Wallahu a'lam. Itulah bekal. Dan hanya itu yang bisa kita lakukan. Makanya kata Rasulullah ketika mengumpulkan para sahabat seperti ini, wahai sahabatku sekalian, siapa di antara kalian yang hari ini puasa? Tidak ada yang angkat tangan menjawab pertanyaan dari Rasulullah kecuali satu orang yang mengangkat tangan. Ya Rasulullah, saya hari ini puasa. Siapa beliau? Abu Bakar Siddiq. Rasulullah belum menghentikan pertanyaannya, siapa yang di antara kalian hari ini yang sudah menjenguk saudara yang sakit? Tidak ada yang kemudian angkat tangan untuk menjawab kecuali satu angkat tangan. Saya ya Rasulullah yang barusan menjenguk saudara saya yang sedang sakit. Siapa beliau? Abu Bakar Siddiq. Belum selesai Rasulullah menghentikan pertanyaan. Dia lanjuti pertanyaan ketiga, siapa di antara kalian yang hari ini sudah memberikan makan anak yatim, fakir, miskin? Laki-laki Abu Bakar Siddiq yang angkat tangan menjawab, saya ya Rasulullah. Pertanyaan terakhir, siapa yang hari ini sudah takziah mengantarkan jenazah sampai di kuburnya? Tidak ada yang menjawab kecuali satu, Abu Bakar Siddiq. Kesimpulan apa? Rasulullah mengatakan kalau keempat hal itu ada di antara kalian dalam satu hari ini, tidak ada balasan dari Allah kecuali surganya Allah. Puasa, menjenguk orang sakit, ngasih makan orang miskin, mengantar jenazah. Hablum minallahnya paling enggak kalau dikait-kaitkan hanya satu Pak, saum. Tapi yang ketiga ini adalah hablum minannas, hubungan bagaimana baiknya kita kepada sesama. Makanya saapi-api kita kepada Allah ning sama tonggone dhewe ora agun ya, ngati-ngati ya. Makanya Rasulullah ketika menyampaikan hadis qudsi, Rasulullah Allah memerintahkan malaikat, ya malaikat azab kaum itu, karena kaum itu sudah rusak, kemungkaran, kemaksiatan, dosa luar biasa di situ. Maka malaikat di dalam kisahnya itu disebutkan sempat membalik pertanyaan kepada Allah, ya Allah, dalam kaum itu ada orang yang sangat abid, ahli ibadah, dekat kepadamu ya Allah. Maka apa jawab Allah? Justru orang yang abid, orang yang katanya dekat denganku, kamu dahulukan untuk kamu azab dari kaum itu. Karena apa Pak? Ya dia mikir sendiri nih, egois, bahwanya surga itu pengennya melebu dewi, nggak pengen konco-konco ini melebu surga. Ya. Alhamdulillah kembali kepada ini Bapak Ibu sekalian. Jadi semuanya itu pasti akan menghadap kepada pintu yang namanya pintu kematian tadi. Ya, makanya kalau kita hari ini pasti akan menuju ke sana, dan agama ini seperempatnya itu membahas tentang kematian. Karena kematian itu pasti fitrah. Jadi seperempatnya agama ini adalah membahas tentang kematian. Ya. Sehingga orang yang muda belum tentu panjang umurnya dibandingkan dengan orang yang tua. Jadi, berapa banyak orang yang sehat ternyata umurnya lebih pendek daripada orang yang sakit. Berapa banyak orang yang sakit tapi umurnya lebih panjang daripada orang yang sehat. Itu rahasia misteri dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya menjadi titik perhatian kita, Ibu Bapak sekalian, bukanlah kita meributkan kapan kita mati. Enggak. Kita tidak meributkan kapan kita matinya. Tapi yang kita pertanyakan adalah bagaimana kita mempersiapkan kehidupan kita untuk mendapatkan kehidupan nanti saat kita meninggal dalam keadaan yang terbaik. Karena tentang kapan kita mati itu sudah rahasia Allah.
itu sudah dipegang dalam jari jemarinya Allah. Tapi yang kita ributkan adalah kita menikmati dunia ini sesuai dengan apa yang kita bisa lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, sehingga kita itu menjadi bagian memperbanyak bekal saat nanti kita menghadap kepada Allah. Makanya Rasulullah itu mengatakan kematian itu ada dua, kematian mustarih dan kematian mustaroh. Rasulullah SAW ketika sedang duduk-duduk, kemudian beliau melihat ada di depannya lewat jenazah. Kemudian Rasulullah mengatakan mustarih. Lalu kemudian setelah itu lewat lagi jenazah berikutnya, Rasulullah mengatakan mustaroh. Maka para sahabat melihat mendengar Rasulullah ketika dilewati jenazah, dalam kasus dua jenazah yang lewat, tapi ungkapan Rasulullah berbeda. Mustarih yang pertama, yang kedua mustaroh. Maka sahabat berani mempertanyakan, ya Rasulullah, apa yang panjenengan maksudkan dengan mustarih dan mustaroh? Maka Rasulullah mengatakan, jenazah yang pertama mustarih, dia telah beristirahat dari lelahnya, dari capeknya beribadah mendekatkan dirinya kepada Allah. Maka begitu kemudian dia hari ini meninggal dalam bentuk jenazah, dialah disebut sebagai jenazah mustarih, karena dia diistirahat dari capeknya, lelahnya ibadah-ibadah kepada Allah. Sedangkan jenazah yang kedua mustaroh, itu adalah bumi, lingkungan dan seterusnya istirahat dari kebrutalan dosa maksiat yang dilakukan oleh jenazah itu. Berbeda itu Pak. Jadi yang pertama itu dia istirahat karena capeknya beribadah, puasa, kemudian tilawah, qiyamul. Kita sholat kayak gini Pak, ke masjid capek nomor betul Pak? Kesel nomor betul? Kok bingung jawabannya kita ya? Terus terang aja, capek Pak. Jadi sholat malam puasa itu capek Pak. Tapi jangan kemudian kita nggak ikhlas karena capeknya kita. Hari ini kita memang capek-capek dalam melakukan itu. Tapi nanti begitu kemudian kita sudah memasuki fitnatul awal di kubur, baru merupakan jenazah saja Pak. Kita itu sudah dihibur Pak oleh sholat kita, oleh amal-amal ibadah kita. Tapi sebaliknya Pak, ketika kita menjadi mustaroh tadi, justru lingkungan itu senang, justru bumi itu menjadi istirahat Pak. Jadi istirahat itu, bumi itu ketika kita melakukan kemaksiatan dosa, bumi itu menangis sebenarnya. Bumi itu capek, lelah. Maka kemudian ketika kita dicabut nyawa kita, orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan, bumi ini baru bisa istirahat. Dan itulah yang disebut dengan mustaroh, kata Rasulullah. Milih sing pundi Pak? Ya, saya punya tetangga itu sudah lama, itu juga pernah saya ceritakan. Tetangga saya itu mengatakan kompak, satu kampung, satu lingkungan itu para pemuda mengatakan kalau si fulan meninggal, maka kami para pemuda itu akan pesta selamatan yang tengah-tengah perapatan. Apa sebabnya Pak? Selamatan goro-goro karena si fulan meninggal dunia. Selamatannya pesta Pak, seneng-seneng gitu. Karena ya saking rusaknya orang yang disebut si fulan tadi. Inilah maka kemudian ada yang disebut al-hayatu fil hayah, al-hayatu fil maut, al-mautu fil maut, al-mautu fil hayah. Kalau kita hidup ya jadi orang hidup tenanan. Urip itu apa Pak? Urip itu urip gitu ya. Itulah al-hayatu fil hayah, hidup yang benar-benar hidup. Jangan al-hayatu fil maut, kita bisa jalan, kita bisa makan, bisa kesana kemari neng kayak orang mati. Ini yang tidak kita inginkan. Gaya itu ibu bapak sekalian, mungkin sedikit karena sudah ada sinyal ya. Sudah ada tanda-tanda lonceng ya. Mudah-mudahan apa yang sedikit saya sampaikan belum selesai sebenarnya, paling tidak bisa menyemangati kita untuk saat seperti ini. Mudah-mudahan terus kita bisa dicintai oleh Allah dalam bentuk kita terus ya capek-capek Pak, lelah-lelah, sibuk-sibuk di dalam ketaatan kepada Allah. Mumpung belum terlambat waktunya. Kata Rasulullah, jangan membenci seseorang dengan kebencian yang keterlaluan. Jangan menyenangi, mencintai, menyayangi seseorang dengan cinta sayang yang berlebih-lebihan. Sampai kemudian kamu tahu seseorang itu dimatikan oleh Allah.
Kalau kamu benci sebenci-bencinya, ternyata yang kamu benci itu saat dimatikan dia mati dalam keadaan husnul khotimah, berarti kebencianmu itu adalah kezaliman. Dan begitu juga sebaliknya, kalau kamu menyayangi, mencintai seseorang yang kamu anggap seseorang itu luar biasa ketaatannya, kebaikannya, ternyata Allah mematikan dia dalam keadaan su'ul khotimah, maka sayangmu, cintamu kepada dia itu adalah perlu dipertanyakan. Ya, itu pesan Rasulullah. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf. Aku qouli ada astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.